Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin akan terasa menampar hati kita semua. Pernahkah kita merasa sudah berjuang begitu keras dalam hidup ini? Bangun pagi dengan kecemasan, berlari mengejar dunia, memeras tenaga dan pikiran demi mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Namun anehnya semakin keras kita berjuang, justru hati terasa semakin berat. Semakin kuat kita menggenggam dunia, justru dunia terasa semakin menjauh dari kita. Maka malam ini, dengarkanlah sebuah rahasia yang sering tidak disadari manusia. Mungkin selama ini bukan karena kita kurang berusaha, tetapi karena kita terlalu merasa mampu. Kita terlalu yakin bahwa kitalah yang menggerakkan hidup ini. Kita merasa bahwa keberhasilan datang dari kepintaran kita, dari strategi kita, dari kerja keras kita. Padahal dalam kedalaman samudra hakikat, para pencari ma'rifat memahami satu kenyataan yang sangat sunyi, namun mengguncang. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini bukan sekedar zikir yang diucapkan oleh lisan. Ia adalah pintu rahasia yang membuka tabir antara hamba dan Tuhannya. Dan ironisnya, selama manusia masih merasa kuat, selama manusia masih merasa mampu, selama ego masih berdiri tegak dalam dada, maka pintu itu tidak akan pernah terbuka. Sahabat petunjuk Al-Quran, di dalam perjalanan ruhani para pencari Allah, ada satu musuh yang tidak terlihat namun sangat kuat pengaruhnya. Ia bukan iblis di luar diri kita. Ia bukan dunia yang gemerlap. Ia adalah sesuatu yang hidup di dalam dada manusia sendiri. Para sufi menyebutnya sebagai ego. Ego adalah perasaan bahwa aku adalah pusat dari segalanya. Ego membuat manusia merasa bahwa dirinya lah yang berjuang, dirinya lah yang menentukan, dirinya lah yang mengendalikan kehidupan. Padahal dalam pandangan ma'rifat, keberadaan manusia hanyalah bayangan yang sangat tipis dari cahaya Allah. Segala yang kita lakukan, segala yang kita pikirkan, bahkan detak jantung yang tidak pernah kita sadari, semuanya adalah tajalli dari kekuasaan Allah. Namun ketika ego mengambil alih kesadaran manusia, ia menjadi seperti kabut tebal yang menutupi nurullah dalam hati. Cahaya itu sebenarnya ada, ia tidak pernah pergi. Tetapi hati yang dipenuhi oleh kesombongan halus, oleh rasa memiliki, oleh rasa mengendalikan, membuat manusia tidak mampu melihat cahaya tersebut. Inilah sebabnya mengapa banyak manusia yang hidup dalam kelelahan yang tidak berujung. Mereka terus berusaha mengendalikan dunia, padahal dunia ini tidak pernah berada dalam genggaman manusia. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu rasa yang sangat sederhana namun mampu mengubah seluruh arah kehidupan manusia. Bukan strategi, bukan kekuatan, bukan juga usaha yang berlebihan. Para arif billah menyebut rasa ini sebagai rasa ketiadaan diri di hadapan Allah. Ketika seorang hamba benar-benar merasakan bahwa dirinya tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki apapun, maka pada saat itulah pintu langit mulai terbuka. Inilah makna terdalam dari zikir la haula wa la quwata illa billah. Ia bukan sekedar kalimat yang dilafalkan oleh lisan, tetapi sebuah kesadaran batin bahwa seluruh gerak kehidupan ini hanyalah aliran kekuasaan Allah. Ketika seorang hamba benar-benar merasakan hal ini, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hatinya. Kegelisahan perlahan menghilang, ketakutan terhadap masa depan mulai luruh, dan dunia yang selama ini terasa begitu berat, tiba-tiba menjadi ringan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati yang melihatnya telah berubah. Disinilah manusia mulai memahami bahwa kehidupan bukanlah tentang memaksa dunia untuk tunduk pada keinginannya, tetapi tentang menyelaraskan hati dengan kehendak Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah sebuah cermin yang sangat indah. Cermin itu diciptakan untuk memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun seiring waktu, debu mulai menempel di permukaannya. Sedikit demi sedikit, debu itu menumpuk, hingga akhirnya cermin tersebut tidak lagi mampu memantulkan cahaya. Cahaya sebenarnya masih ada, ia tetap bersinar, tetapi karena cermin tertutup oleh debu, pantulan cahaya itu tidak terlihat lagi.
Hati manusia sebenarnya seperti cermin itu. Di dalamnya terdapat nurullah yang mampu memantulkan keindahan sifat-sifat Allah. Namun ego, kesombongan halus, dan rasa memiliki yang berlebihan menjadi debu yang menutupi cermin hati tersebut. Ketika manusia sibuk berjuang dengan egonya, debu itu semakin tebal. Tetapi ketika manusia mulai merendahkan dirinya di hadapan Allah, ketika ia mulai mengakui bahwa dirinya hanyalah hamba yang fana, maka perlahan debu itu mulai terhapus, dan pada saat itulah cahaya kembali memancar. Sahabat petunjuk Al-Quran. Perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang ditempuh dengan kekuatan. Ia bukan perjalanan yang dimenangkan oleh orang yang paling pintar, paling kuat, atau paling kaya. Ia adalah perjalanan yang dimenangkan oleh orang yang paling mampu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ketika seorang hamba mulai memahami bahwa dirinya hanyalah setetes air di tengah samudera hakikat, maka pada saat itulah ia mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikejar dengan kegelisahan. Dunia menjadi ladang amal yang dijalani dengan ketenangan. Dan di titik inilah manusia mulai memahami sebuah rahasia besar. Ketika hati benar-benar berserah kepada Allah, dunia yang sebelumnya terasa liar perlahan mulai tunduk melayani kehendaknya. Bukan karena manusia menjadi kuat, tetapi karena ia telah menyatu dengan kehendak Sang Pemilik segala kekuatan. Sahabat petunjuk Al-Quran, perhatikanlah kehidupan manusia hari ini. Banyak di antara kita yang hidup dalam kelelahan yang tidak pernah selesai. Setiap hari kita bangun dengan pikiran yang penuh rencana, penuh strategi, penuh perhitungan tentang bagaimana menaklukkan dunia. Kita berlari dari satu urusan ke urusan lain, dari satu ambisi ke berikutnya. Kita bekerja keras, memeras tenaga dan pikiran, berharap bahwa dengan usaha yang semakin kuat, maka hidup akan menjadi semakin tenang. Namun anehnya, semakin keras manusia berjuang dengan kekuatannya sendiri, seringkali hatinya justru semakin jauh dari ketenangan. Mengapa ini terjadi? Dalam pandangan tasawuf, kelelahan ini bukan semata karena dunia yang berat, bukan pula karena kehidupan terlalu keras terhadap manusia. Kelelahan itu muncul karena manusia memikul sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Manusia mencoba mengendalikan takdir. Manusia mencoba memegang kendali atas segala hal yang sebenarnya berada di tangan Allah. Ketika manusia merasa bahwa dialah yang menentukan segala sesuatu, maka beban kehidupan menjadi sangat berat. Hati manusia menjadi seperti kapal kecil yang mencoba menantang gelombang samudra sendirian. Padahal sejatinya, manusia tidak pernah diciptakan untuk menanggung semua itu sendirian. Di balik seluruh peristiwa hidup ini, ada kekuasaan Allah yang bekerja dengan sempurna. Ada kehendak Allah yang mengatur segala sesuatu dengan hikmah yang sangat dalam. Tetapi selama manusia masih merasa mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri, ia akan terus berputar dalam lingkaran kelelahan yang tidak pernah selesai. Sahabat petunjuk Al-Quran. Di dalam ajaran Islam, ada sebuah zikir yang sangat singkat, namun memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Zikir itu adalah La haula wa la quwata illa billah. Banyak di antara kita yang mengucapkannya hampir setiap hari. Lidah kita melafalkannya setelah sholat atau ketika menghadapi kesulitan. Namun seringkali kalimat itu hanya berhenti di lisan kita. Hati kita belum benar-benar menyelami maknanya. Jika manusia benar-benar memahami kalimat ini, maka seluruh cara pandangnya terhadap kehidupan akan berubah. La haula berarti tidak ada daya. Wala quwata berarti tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Artinya, segala gerak kehidupan ini bukan berasal dari manusia. Bahkan keinginan untuk melakukan kebaikan pun sejatinya adalah karunia dari Allah. Nafas yang kita hirup saat ini pun bukan hasil usaha kita. Ia adalah tajalli dari kasih sayang Allah yang terus mengalir tanpa henti. Ketika seorang hamba mulai merasakan kebenaran ini di dalam hatinya, maka sesuatu yang sangat dalam mulai terjadi dalam jiwanya. Ia tidak lagi harus memaksa dunia untuk berjalan sesuai rencananya. Ia mulai belajar berserah. Ia mulai memahami bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang berjalan di atas aliran kehendak Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran.
Dalam perjalanan para pencari makrifat kepada Allah, ada sebuah maqam ruhani yang sering disebut oleh para sufi sebagai fana. Fana bukan berarti manusia menghilang secara fisik, bukan pula berarti manusia meninggalkan kewajiban syariatnya. Justru syariat tetap dijaga dengan penuh kesungguhan, sholat tetap ditegakkan, amal tetap dilakukan, akhlak tetap diperindah, tetapi di dalam batinnya terjadi sesuatu yang sangat halus. Rasa aku mulai memudar. Manusia tidak lagi merasa bahwa dirinya adalah sumber dari segala sesuatu yang ia lakukan. Ia mulai melihat bahwa dirinya hanyalah alat yang digunakan oleh Allah untuk menampakkan kehendaknya di dunia ini. Ketika seorang hamba mulai merasakan fana dalam hatinya, ia tidak lagi hidup dengan kesombongan yang tersembunyi. Ia tidak lagi merasa bahwa keberhasilannya adalah hasil dari kehebatan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya adalah tajalli dari sifat-sifat Allah. Pada titik ini, hati manusia menjadi sangat lembut. Ia tidak lagi sibuk membanggakan dirinya. Ia tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia hanya ingin menjadi hamba yang berada dekat dengan Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada sebuah rahasia yang sering tidak dipahami manusia. Ketika manusia terlalu berusaha menguasai dunia, dunia justru menjadi semakin liar. Namun ketika manusia benar-benar berserah kepada Allah, dunia justru menjadi lebih mudah dijalani. Ini bukan sihir, ini bukan keajaiban yang melanggar hukum kehidupan. Ini adalah sunnatullah yang sangat dalam. Ketika hati manusia selaras dengan kehendak Allah, maka langkah-langkahnya menjadi ringan. Ia tidak lagi bergerak dengan dorongan ego, tetapi dengan bimbingan cahaya yang halus dari dalam hatinya. Dalam kondisi seperti ini, keputusan-keputusan hidup menjadi lebih jernih. Jalan yang sebelumnya terasa buntu, tiba-tiba terbuka. Kesulitan yang sebelumnya terasa menakutkan, berubah menjadi pelajaran yang menenangkan. Inilah keadaan ketika hati manusia mulai hidup dalam naungan nurullah. Dunia tidak lagi menjadi tempat pertarungan yang melelahkan. Dunia menjadi tempat pengabdian yang penuh makna. Sahabat petunjuk Al-Quran, mungkin selama ini kita terlalu sibuk berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita terlalu yakin bahwa keberhasilan hanya bisa diraih dengan usaha yang keras tanpa henti. Padahal para pencari Allah telah menemukan satu rahasia yang sangat sunyi, namun penuh cahaya. Ketika manusia berhenti merasa menjadi pusat dari segalanya, ketika manusia mulai merasakan bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah di hadapan Allah, maka pada saat itulah pintu pertolongan Allah mulai terbuka. Kehidupan yang sebelumnya terasa sempit mulai terasa lapang. Hati yang sebelumnya penuh kegelisahan mulai dipenuhi ketenangan. Inilah awal dari perjalanan menuju samudra hakikat. Sebuah perjalanan di mana manusia tidak lagi berjalan dengan kesombongan dirinya, tetapi dengan kerendahan hati seorang hamba yang menyadari bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, dalam perjalanan panjang para pencari kebenaran, para ahli ibadah, para sufi dan para pecinta Allah, ada satu rasa yang selalu mereka cari. Bukan kekayaan, bukan kemuliaan di mata manusia, bukan pula kekuatan untuk menaklukkan dunia. Rasa itu adalah rasa bahwa diri ini benar-benar tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Ketika seorang hamba mulai merasakan bahwa seluruh keberadaannya hanyalah titipan, bahwa setiap nafas yang ia hirup adalah karunia, bahwa setiap langkah yang ia lakukan adalah karena kehendak Allah, maka disitulah hati mulai memasuki sebuah makom yang sangat indah. Sebuah makom kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Rasa ini tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca buku. Ia tidak lahir dari kata-kata yang indah. Ia lahir dari kesadaran yang sangat dalam bahwa manusia hanyalah makhluk yang fana. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan suatu hari nanti kita juga akan kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa selain amal dan keikhlasan hati. Ketika kesadaran ini benar-benar hidup dalam hati manusia, maka ia tidak lagi hidup dengan kesombongan yang tersembunyi. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat dari kehidupan. Ia hanya ingin menjadi hamba yang berjalan dengan tenang di bawah naungan rahmat Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, hati manusia adalah tempat yang sangat misterius.
Di dalamnya terdapat potensi kegelapan, tetapi juga terdapat potensi cahaya yang sangat besar. Para ulama tasawuf sering mengatakan bahwa hati manusia adalah tempat tajalli sifat-sifat Allah. Ketika hati dipenuhi oleh kesombongan, oleh rasa memiliki yang berlebihan, oleh keinginan untuk selalu mengendalikan segalanya, maka hati itu menjadi sempit. Cahaya Allah sulit masuk ke dalamnya. Tetapi ketika hati mulai merendah, ketika manusia mulai menyadari kelemahannya, ketika ia mulai memohon pertolongan Allah dengan penuh kejujuran, maka sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Cahaya mulai turun ke dalam hatinya. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang membuat hati menjadi tenang. Cahaya yang membuat manusia mampu melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih jernih. Dalam keadaan ini, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidupnya. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, ia masih mampu merasakan kasih sayang Allah yang tersembunyi di balik ujian tersebut. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah sebuah tetes air yang jatuh ke dalam samudra yang sangat luas. Ketika tetesan air itu masih terpisah, ia merasa kecil, rapuh dan mudah hilang. Tetapi ketika tetesan itu menyatu dengan samudra, ia tidak lagi merasa kecil. Ia menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar. Kehidupan manusia sebenarnya seperti tetesan air itu. Selama manusia merasa berdiri sendiri dengan kekuatannya, ia akan selalu merasa kecil dan takut menghadapi dunia. Tetapi ketika ia menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian dari kehendak Allah yang sangat luas, maka ketakutan itu perlahan menghilang. Ia tidak lagi hidup dengan kecemasan yang berlebihan. Ia memahami bahwa setiap langkah hidupnya berada dalam pengawasan Allah. Setiap peristiwa yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Pada saat inilah hati manusia mulai merasakan kedamaian yang sangat dalam. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan dunia. Kedamaian yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tanda bahwa seorang hamba mulai merasakan kedekatan dengan Allah adalah ketika egonya perlahan melebur. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan harga dirinya di hadapan manusia. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Hatinya menjadi sangat lembut. Ia mudah memaafkan. Ia tidak mudah marah. Ia tidak mudah tersinggung. Mengapa ini terjadi? Karena ia telah melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar urusan dunia. Ia telah merasakan bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak lagi terjebak dalam pertarungan ego yang melelahkan. Ia hidup dengan kesadaran bahwa semua manusia adalah hamba Allah yang sedang berjalan menujunya. Dan kesadaran ini membuat akhlaknya menjadi semakin indah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika hati manusia telah menemukan rasa berserah kepada Allah, dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Kesulitan tidak lagi terasa sebagai ancaman yang menghancurkan. Ia dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilalui dengan sabar. Dalam keadaan ini, manusia tidak berhenti berusaha. Ia tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetap menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh. Tetapi hatinya tidak lagi bergantung pada hasil usaha tersebut. Hatinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Inilah keseimbangan antara syariat dan hakikat. Tangan manusia tetap bekerja di dunia, tetapi hatinya bersandar kepada Allah. Dan disinilah rahasia besar kehidupan mulai terlihat. Ketika hati benar-benar berserah kepada Allah, dunia tidak lagi menjadi beban yang menekan. Dunia justru menjadi jalan yang membawa manusia semakin dekat kepadanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu pertanyaan yang sering muncul di dalam hati manusia ketika ia menghadapi kesulitan hidup. Mengapa Allah seakan membiarkan kita berjuang begitu lama? Mengapa doa-doa yang kita panjatkan terkadang terasa seperti menggantung di langit tanpa jawaban? Dalam pandangan tasawuf, keadaan ini bukanlah tanda bahwa Allah jauh dari hambanya. Justru seringkali keadaan itu adalah bagian dari cara Allah mendidik hati manusia. Selama manusia masih merasa kuat dengan dirinya, selama manusia masih merasa mampu mengendalikan hidupnya sendiri, maka ia belum benar-benar menyadari kedudukannya sebagai hamba. Maka Allah membiarkan manusia berjalan dengan kekuatannya terlebih dahulu. Allah membiarkan manusia merasakan beratnya memikul dunia sendirian, bukan karena Allah ingin menyiksa hambanya, tetapi karena Allah ingin membuka mata hati manusia.
Ketika manusia akhirnya sampai pada titik kelelahan yang sangat dalam, ketika ia mulai menyadari bahwa semua kekuatan yang ia banggakan tidak mampu menyelesaikan masalah hidupnya, maka disitulah pintu kesadaran mulai terbuka. Pada saat itulah, seorang hamba mulai memahami makna sebenarnya dari la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu momen yang sangat indah dalam kehidupan seorang hamba. Momen ketika ia berhenti berdebat dengan takdir. Momen ketika ia berhenti memaksakan kehendaknya kepada dunia. Momen ketika ia mengangkat kedua tangannya dengan hati yang benar-benar hancur di hadapan Allah. Dalam keadaan seperti itu, doa tidak lagi keluar dari lisan yang sekadar mengucap kata-kata. Doa keluar dari kedalaman jiwa. Air mata yang jatuh bukan lagi air mata keputusasaan, tetapi air mata kejujuran seorang hamba yang akhirnya menyadari betapa lemahnya dirinya. Dan dalam banyak kisah para pencari Allah, justru di saat-saat seperti inilah pertolongan Allah mulai datang dengan cara yang tidak pernah diduga sebelumnya. Jalan yang sebelumnya terasa tertutup tiba-tiba terbuka. Hati yang sebelumnya gelisah tiba-tiba dipenuhi ketenangan. Bukan karena keadaan dunia berubah secara tiba-tiba, tetapi karena hati manusia telah berubah. Ia telah kembali kepada tempatnya yang paling benar, menjadi hamba yang bersandar kepada Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, kerendahan hati adalah pintu yang sangat agung dalam perjalanan menuju Allah. Selama manusia masih merasa tinggi dengan dirinya, cahaya sulit masuk ke dalam hatinya. Tetapi ketika manusia benar-benar merendah di hadapan Allah, hatinya menjadi seperti tanah yang subur. Cahaya nurullah mulai menyentuh jiwanya dengan lembut. Dalam keadaan ini, manusia mulai melihat kehidupan dengan cara yang sangat berbeda. Ia tidak lagi memandang kesulitan sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai bagian dari pendidikan Allah terhadap dirinya. Ia tidak lagi memandang keberhasilan sebagai alasan untuk merasa hebat. Ia melihatnya sebagai amanah yang harus dijaga dengan syukur. Inilah salah satu tanda bahwa hati manusia telah mulai hidup dalam cahaya ma'rifat. Hatinya tidak lagi keras. Hatinya tidak lagi dipenuhi oleh kegelisahan yang tidak perlu. Ia menjadi pribadi yang tenang, lembut, dan penuh kasih kepada sesama. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika hati manusia telah menemukan tempat bersandarnya kepada Allah, hidup menjadi sangat berbeda. Ia tetap bekerja, ia tetap berusaha, ia tetap menjalankan kewajiban syariat dengan penuh kesungguhan. Sholatnya tetap dijaga, zikirnya tetap dihidupkan, akhlaknya tetap diperindah. Tetapi di balik semua itu, ada kesadaran yang sangat dalam, bahwa semua ini hanyalah perjalanan seorang hamba yang sedang menuju Tuhannya. Ia tidak lagi bekerja dengan kegelisahan yang berlebihan. Ia bekerja dengan ketenangan. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan ketakutan kehilangan. Ia menjalani dunia sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Inilah keadaan ketika hati manusia telah mulai hidup di bawah cahaya petunjuk Allah. Kehidupan tidak lagi terasa seperti beban yang menekan jiwa. Kehidupan menjadi perjalanan yang penuh makna. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan manusia bukanlah tentang menaklukkan dunia. Perjalanan manusia adalah tentang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dunia hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Namun bagi hati yang telah mengenal Allah, dunia tidak lagi menjadi penghalang. Dunia justru menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya. Setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk bersabar. Setiap nikmat menjadi kesempatan untuk bersyukur. Setiap pertemuan dengan manusia lain menjadi kesempatan untuk memperindah akhlak. Inilah kehidupan yang dijalani oleh orang-orang yang telah merasakan kedalaman ma'rifat. Mereka tidak hidup dengan kesombongan. Mereka tidak hidup dengan kegelisahan. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa seluruh kehidupan ini berada dalam genggaman Allah. Dan di titik inilah, seorang hamba mulai merasakan bahwa dunia yang sebelumnya terasa berat, perlahan berubah menjadi ladang yang menumbuhkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita menelusuri perjalanan batin ini, mungkin perlahan kita mulai menyadari satu hal yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Selama ini manusia terlalu sibuk berusaha menjadi kuat,
Padahal kebahagiaan sejati justru lahir ketika manusia berani mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Selama ini manusia mencoba mengendalikan hidup dengan tangannya sendiri, padahal ketenangan justru datang ketika hati berserah kepada kehendak Allah. Dalam perjalanan para pencari ma'rifat, ada satu kesadaran yang akhirnya tumbuh dalam jiwa mereka, bahwa hidup ini bukan tentang menjadi siapa-siapa di hadapan dunia. Hidup ini adalah tentang menjadi hamba di hadapan Allah. Ketika kesadaran ini benar-benar hidup di dalam hati, maka manusia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia tidak lagi merasa harus mengejar pengakuan manusia. Ia hanya ingin hidup dalam keridhaan Allah. Ia hanya ingin setiap langkah hidupnya menjadi jalan yang membawanya semakin dekat kepada Sang Pencipta. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita menelusuri perjalanan batin ini, mungkin perlahan kita mulai menyadari satu hal yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Selama ini manusia terlalu sibuk berusaha menjadi kuat, padahal kebahagiaan sejati justru lahir ketika manusia berani mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Selama ini manusia mencoba mengendalikan hidup dengan tangannya sendiri, padahal ketenangan justru datang ketika hati berserah kepada kehendak Allah. Dalam perjalanan para pencari ma'rifat, ada satu kesadaran yang akhirnya tumbuh dalam jiwa mereka, bahwa hidup ini bukan tentang menjadi siapa-siapa di hadapan dunia. Hidup ini adalah tentang menjadi hamba di hadapan Allah. Ketika kesadaran ini benar-benar hidup di dalam hati, maka manusia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia tidak lagi merasa harus mengejar pengakuan manusia. Ia hanya ingin hidup dalam keridhaan Allah. Ia hanya ingin setiap langkah hidupnya menjadi jalan yang membawanya semakin dekat kepada Sang Pencipta. Sahabat petunjuk Al-Quran, ilmu ma'rifat bukanlah ilmu yang membuat manusia merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya. Semakin ia memahami betapa luasnya kasih sayang Allah yang meliputi seluruh alam. Dari kesadaran inilah lahir akhlak yang lembut. Orang yang hatinya telah disentuh oleh cahaya ma'rifat tidak mudah merendahkan orang lain. Ia tidak mudah menyalahkan. Ia tidak mudah menghakimi. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjalan dalam perjalanan spiritualnya masing-masing. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada menilai kekurangan orang lain. Inilah tanda bahwa cahaya Nurullah mulai hidup di dalam hati seseorang. Cahaya itu tidak hanya membuatnya dekat dengan Allah, tetapi juga membuatnya penuh kasih kepada sesama manusia. Sahabat petunjuk Al-Quran, dunia akan selalu berubah. Kadang ia memberi kebahagiaan, kadang ia menghadirkan kesulitan. Kadang manusia merasakan kemudahan, kadang ia menghadapi ujian yang berat. Namun bagi hati yang telah menemukan sandarannya kepada Allah, perubahan dunia tidak lagi mengguncang jiwanya. Ia memahami bahwa segala sesuatu terjadi dalam pengawasan Allah. Ia percaya bahwa setiap takdir yang Allah berikan selalu membawa hikmah yang tersembunyi. Karena itulah hatinya tetap tenang. Ia tetap berusaha menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ia tidak lagi hidup dengan kecemasan yang berlebihan. Ia menjalani dunia dengan kesadaran bahwa semua ini hanyalah perjalanan sementara menuju pertemuan dengan Allah. Dan kesadaran ini membuat hidup terasa jauh lebih ringan. Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum kita mengakhiri perenungan ini, mari sejenak kita tundukkan hati kita di hadapan Allah. Wahai Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati setiap hamba. Jika selama ini kami terlalu sibuk dengan ego kami, ampuni kami ya Allah. Jika selama ini kami merasa kuat dengan diri kami sendiri, ampuni kesombongan kami yang tersembunyi. Ajarkanlah kami untuk menjadi hamba yang selalu bersandar kepadamu. Lembutkanlah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan, dari keangkuhan, dari rasa memiliki yang membuat kami jauh dari-Mu. Wahai Allah, jadikanlah hidup kami perjalanan yang selalu mendekat kepadamu. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai ibadah. Dan ketika suatu hari nanti Engkau memanggil kami kembali kepadamu, panggillah kami dalam keadaan hati yang tenang. Hati yang telah mengenal bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari-Mu. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika renungan ini menyentuh hati Anda, jika kata-kata ini membuat Anda sejenak merasakan kedamaian dalam mengingat Allah, maka jangan biarkan kebaikan ini berhenti hanya pada diri kita. Tuliskan di kolom komentar satu kalimat zikir yang paling sering menenangkan hati Anda.
Tekan tombol like sebagai dukungan agar lebih banyak orang yang mendapatkan pengingat tentang Allah. Bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan ketenangan hati. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal Allah melalui renungan-renungan yang menenangkan jiwa. Semoga setiap langkah kecil kita dalam menyebarkan kebaikan ini menjadi amal yang Allah terima dan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita menujunya.